Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Pratiwi. Saya berasal dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai apa itu martabat 7. Pengertian dari martabat 7 adalah penjelasan mengenai asal-usul penciptaan dan keadaan setiap tingkatan-tingkatan alam dari tingkatan terendah hingga ke tingkatan tertinggi. Berikut adalah tingkatan-tingkatan dari martabat 7. Yang pertama ada alam ahadiyah. Yang kedua ada alamul wahdah. Yang ketiga ada alamul wahidiyah. Yang keempat ada alamul arwah. Dan yang kelima ada alamul mitsal. Alam keenam bernama alamul ajsam. Dan yang terakhir ada alamul insan kamil. Pengertian dari setiap tingkatan martabat 7. Yang pertama ada alamul ahadiyah. Alamul ahadiyah adalah alam kosong sebelum makhluk, sebab Allah tidak membutuhkan tempat. Allah masih berupa zat yang bersifat gaib atau tidak nyata. Pengertian dari tingkatan yang kedua atau alamul wahdah, yaitu yang berkaitan dengan zat Allah yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai menjadi sifat Allah. Bentuknya terang benderang yang disebut jauhar awal atau cahaya yang pertama yang bisa disebut juga dengan hakikat Muhammad. Pada alamul wahdah ini ada dua sisi yang berdampingan, yaitu sisi Muhammadiyah atau sisi hakikatul Muhammad, dan ada Allah di satu sisi yang lainnya. Pengertian pada tingkat ketiga yaitu alamul wahidiyah. Pada martabat ketiga atau alamul wahidiyah, martabat ini Allah mulai mengadakan perihal wujud yang lain tanpa memerlukan sarana. Mulai kun maka terjadilah semua keadaan yang serba mungkin itu, yakni keadaan di mana segala sesuatu mewujud tanpa simpang siur dan campur tangan atau campur baur serta tanpa kesalahan. Pada alam yang keempat adalah alamul arwah. Tahap ini adalah martabat di mana nyawa atau ruh sudah ada namun belum menerima nasib. Dan nyawa itu masih merupakan cahaya suci yang akan dijadikan awal kehidupan sehingga disebut dengan nyawa rahmani. Nyawa atau ruh ini terbuat dari cahaya yang merupakan esensi api, air, angin, dan tanah. Alam ini merupakan alam sederhana, tidak tersusun dari unsur-unsur dan tidak bersifat materi. Martabat yang keempat ini adalah martabat yang merupakan kekuasaan Allah dari kata kun fayakun tadi. Masuk ke alam yang kelima yaitu alamul mitsal. Pada martabat kelima ada alamul mitsal, yaitu tatkala nyawa rahmani telah menerima nasib atau ketika ia terpecah dalam bentuk nyawa-nyawa yang telah dibebani ketentuan hidup. Keadaan nyawa tersebut oleh Allah telah dijadikan sebagai nyawa yang mempunyai jims atau wadah. Ini adalah alam yang sudah tersusun dari unsur-unsur tetapi tidak akan mengalami cerai-berai. Pada alam mitsal ini dapat disimpulkan bahwa alam mitsal merupakan alam segala rupa yang telah diisi dengan nyawa dan mulai menerima nasib. Alam yang keenam ada alamul ajsam. Martabat keenam tersebut adalah keadaan di mana jasad halus yang diistilahkan dengan ruhiyah mulai mewujud, yang kemudian juga siap menerima keadaan panca indera lahir dan batin serta perihal yang lain. Jasad seperti ini disebut jasad halus yang telanjang. Martabat ini menggambarkan ciptaan Allah yang telah tersusun rapi dan dapat dibagi-bagi atau telah menerima setiap susunannya
Dengan kata lain, martabat pada alam ajsam ini tersusun dari unsur-unsur kasar dan dapat mengalami perceraiberaian. Alam segala tubuh, rupa tubuh sekalian insan dan ruh, qalbu serta ruhaya. Martabat yang ketujuh ada alamul insanul kamil, di mana pada martabat ini Allah meniupkan nyawa yang diistilahkan dengan roh hafi ke dalam jasmani Adam. Pada martabat ini merupakan martabat yang menyatakan kehendak dan kekuasaan Allah yang sangat nyata berupa insan. Sekian penjelasan mengenai martabat 7 dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.